Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insyaallah banyak berbagi tentang ilmu mengenal Allah, yang mana hal itu terkait dengan ilmu syariat, ilmu tarekat, dan hakikat. Seperti halnya yang salah satu bagian di antara ilmu mengenal Allah, yaitu tentang mimpi. Mimpi dan ilmu takwil mimpi adalah bagian dari syariat Islam, yang mana hal itu banyak dijelaskan di dalam nas Al-Quran maupun hadis. Di dalam Al-Quran, Anda bisa lihat penjelasan ilmu takwil mimpi yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21, dan 101. Contoh-contoh mimpi juga banyak disebutkan di dalam surat Yusuf. Begitu juga di dalam surat As-Saffat ayat 102 dan ayat 105. Yang keseluruhan kisah perintah mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut selengkapnya Anda bisa simak di surah As-Saffat hingga ayat 111. Di dalam kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kitab Riyadhus Shalihin juga banyak dijelaskan tentang dalil-dalil tentang mimpi dan contohnya. Begitu juga di dalam kitab-kitabnya para wali seperti halnya Al-Hikam, Futhul Ghaib, Al-Wafa, Risalah Qusairiyah, dan mungkin banyak lagi yang belum saya ketahui. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukminin mukminat, malam ini saya akan bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya ketika dulu hamil. Dulu saya mendapatkan jodoh melalui Facebook, yang mana setelah mengenalnya saya tidak melakukan aktivitas yang namanya pacaran yang biasanya dilakukan oleh anak-anak muda di zaman akhir seperti sekarang ini. Saya berusaha untuk mengikuti syariat Allah semampu saya dengan mengikuti apa yang Allah anjurkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, yang beberapa di antaranya saya melakukan ta'aruf, sholat istikharah, dan akhirnya memutuskan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kisah perjalanan saya memutuskan menikah dengan istri saya yang sekarang insya Allah akan disiarkan di dalam video lainnya. Sekarang yang ingin saya ceritakan adalah tentang bagaimana fenomena mimpi yang dialami istri saya ketika hamil. Dulu setelah saya mengenal istri saya, sebelum memutuskan untuk menikahi istri saya, sebelum mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah melakukan istikharah, begitu juga dengan istri saya menganjurkan kepada istri saya untuk mengamalkan surah As-Saffat ayat 100 yang bunyinya Rabbi habli minas sholihin. Saya anjurkan di saat itu untuk membacanya 100 kali setiap hari, agar kita berdua sama-sama menabung amal baik, karena saya maupun istri saya kemungkinan besar banyak sekali berlumuran dosa, sehingga perlu sekali untuk kami berdua menabung amalan baik walaupun belum pasti kami berdua menikah. Sehingga terjadilah keputusan menikah setelah kami berdua mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Masing-masing kita berdua sama-sama
bermimpi tentang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sekarang saya ingin bagikan kepada Anda ketika istri saya hamil mendapatkan petunjuk mimpi tentang anak kami berdua. Visual mimpi yang dialami istri saya adalah kami bertiga, yaitu istri saya, dan juga seorang anak laki-laki ya, yang umurnya sekitar 3 tahun. Itu berada di dalam suatu kamar. Di dalam batin istri saya ketika bermimpi itu, mengetahui bahwa anak laki-laki itu adalah anak kami berdua. Dalam mimpi itu, anak laki-laki tersebut baru belajar bicara dengan mengucapkan kata yang pertama kali, yaitu Allah. Di dalam mimpi itu, kami berdua merasa kagum. Lalu anak kecil tersebut memeluk istri saya, lalu memeluk saya. Kemudian istri saya terbangun dari tidurnya. Seperti itulah visual mimpi yang dialami istri saya. Lalu apa takwilnya? Makna visual mimpi yang dialami istri saya. Perlu diketahui, saudara-saudariku, khususnya umat Islam, mimpi bukanlah hanya sebagai kembangnya tidur, melainkan mimpi di dalam syariat Islam itu terbagi menjadi 3, di mana hal itu dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi itu ada 3. Mimpi yang merupakan kabar gembira dari Allah, maksudnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Yang kedua, mimpi dari pikiran saat terjaga. Karena sering dilamunkan, sering dipikirkan, entah itu sesuatu yang kita benci ataupun sesuatu yang kita sangat sukai, sehingga terbawa di dalam mimpi. Untuk jenis mimpi yang kedua ini tidak perlu dicari takwilnya, karena tidak akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang ketiga adalah mimpi yang menyedihkan, mimpi yang menyeramkan, yang datangnya dari setan. Gangguan-gangguan dari jin kafir yang mengganggu manusia di saat tidur. Mimpi yang jenis ketiga ini tidak perlu juga dicari takwil, karena tidak akan membahayakan kehidupan kita. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar apabila ketika kita bermimpi sesuatu yang buruk, yang menyedihkan, yang menakutkan, yang menyeramkan, itu dilarang sama Nabi untuk menceritakannya kepada orang lain. Dianjurkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah, bisa dengan melakukan sholat sunnah, bisa juga dengan mengubah posisi tidur, bisa juga dengan meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali, ludah dengan volume yang kecil sebagai simbolis saja, tidak dengan volume yang besar. Yang keempat, bisa juga dengan membaca kalimat ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima, bisa juga dengan membaca ayat kursi jika memang belum membacanya di saat mau tidur, dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hal itu insya Allah akan mengusir gangguan-gangguan jin yang mengganggu di saat kita tidur. Dan perlu diketahui juga, mimpi seseorang yang mukmin, mimpi dari seorang yang saleh itu adalah bagian dari 46 kenabian. Yang mana hal itu disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Mimpi yang baik yang datangnya dari orang yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Oleh karena itu,
di dalam mentakwilkan mimpi itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh uh, tidak boleh orang itu mengatakan dengan hawa nafsunya, karena di dalam mentakwilkan mimpi itu adalah bagi orang-orang yang sudah mengerti ilmu hakikat, mengerti ilmu syariat dan hakikat, karena di dalam mentakwilkan mimpi itu terkait dengan perbuatan Allah, asma Allah dan sifat Allah. Alim ulama menjelaskan apabila kita mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu, maka dosanya sangat besar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau diberikan kekuasaan dan sebagian ilmu takwil mimpi. Nah, lalu bagaimana makna visual mimpi yang dialami istri saya? Tadi saya sebutkan bahwa kami bertiga ada di suatu ruangan, yang mana salah satu di antara kami bertiga itu adalah anak laki-laki. Anak laki-laki yang kurang lebih umurnya 3 tahun. Baru belajar membaca, baru belajar berkata-kata, dan perkataan pertama kali adalah Allah. Yang mana setelah anak kecil itu mengatakan Allah, kami berdua di dalam mimpi itu merasa kagum. Karena anak tersebut mengucapkan Allah. Dan setelah itu, anak laki-laki yang masih kecil itu memeluk istri saya dan kemudian saya. Hal ini terkait dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yang mana saya bagi perbagian. Pertama, anak laki-laki ini berumur sekitar 3 tahun. Itu pemberitahuan di batin istri saya ketika di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu terkadang begitu. Ada pemberitahuan di batin. Ada juga terkadang berupa ada orang yang berkata-kata tanpa ada wujudnya. Ada suara saja. Terkadang simbol saja. Terkadang ada orang dengan wujud disertai dengan perkataan. Terkadang juga berupa warna. Jadi, di mimpi itu banyak sekali tanda-tanda, simbol-simbol. Terkadang disertai dengan tulisan, terkadang dengan suara, terkadang tanpa suara. Kalau saya sendiri seringkali mengalami mimpi lebih banyak dengan simbol-simbol tanpa ada perkataan. Tapi berbeda dengan istri saya. Istri saya seringkali mengalami mimpi dengan perkataan. Oleh karena itu, di channel ini insya Allah akan dibagikan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kami berdua alami terkait dengan mimpi. Insya Allah kurang lebih ada 100-an mimpi dari kami berdua. Dan beberapa mimpi dari orang lain terdekat kami dan orang lain yang juga mungkin kami akan bagikan seperti hanya video-video sebelumnya, karena hal itu ditanyakan kepada saya. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang menempatkan seorang wanita di posisi tinggi. Sehingga Rasulullah SAW berulang kali memberikan nasihat agar seorang anak menghormati dan berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Yang mana hal itu ada kaitannya dengan visual mimpi yang dialami istri saya. Tadi ada visual, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada visual anak tadi mengatakan Allah. Di saat
dia di dalam mimpi itu diberitahu bahwa usianya sekitar 3 tahun. Di dalam kehidupan nyata, kami memang mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak laki-laki. Alhamdulillah sehat jasmani maupun rohaninya. Dan ketika usianya menginjak sekitar 3 tahunan, anak saya itu sudah banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah, seingat saya, antara 8 hingga 10 surat dari Al-Quran, surat-surat pendek. Itu tentang bacaan anak saya. Selain itu, anak saya juga menghafal beberapa kalimat zikir dan juga sholawat. Ketika misalkan saya di dalam kehidupan nyata berzikir dengan jahar, anak saya mendengarkan lalu menirukan, walaupun perkataannya memang masih belepotan. Itu di saat usianya kurang lebih 3 tahun. Nah, terkait dengan visual mimpi yang tadi, kata-kata yang pertama diucapkan adalah Allah. Maknanya, anak sekecil itu kurang lebih 3 tahun. Dia sudah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, walaupun dengan usia itu dia belum memahami hakikat dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak kuciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Anak saya di saat usia 3 tahunan tidak mengerti hakikat ayat tersebut. Tapi Allah sudah mampukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia membiasakan diri membaca sholawat, zikir, menirukan sholat, dan hafal 8 sampai 10 surat-surat pendek. Itu di dalam kehidupan nyatanya. Lalu, visual mimpi berikutnya, yaitu dia memeluk ibunya dahulu, yaitu istri saya. Lalu kemudian saya. Apa maknanya? Makna tersebut adalah, insya Allah, anak saya menjadi orang yang berbakti kepada kami sebagai orang tuanya. Kenapa? Karena hal itu terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Di sini, ayat ini sebenarnya masih panjang, cuman saya nukil bagian depannya, karena poin utama yang terkait dengan visual mimpi yang dalam isi saya itu, ketika anak saya di mimpi itu memeluk ibunya dahulu, lalu bapaknya, ini urutan memeluknya dia sesuai dengan makna yang disebutkan di dalam surah Al-Isra ini, yaitu berbuat baik. Anjuran dari Allah kepada seorang anak adalah hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Urutannya adalah ibu bapak. Sebagaimana visual mimpi yang tadi saya sebutkan, memeluk ibunya dulu, yaitu memeluk istri saya, lalu memeluk saya. Nah, memeluk di situ kan adalah simbol kasih sayang. Simbol kasih sayang, simbol perbuatan baik seorang anak terhadap ibu, terhadap bapaknya. Begitu telitinya Allah memberikan pesan melalui mimpi. Begitu bijaksananya Allah. Sehingga urutan memeluknya seorang anak terhadap ibunya itu pertama kali. Lalu yang kedua memeluk bapaknya. Sebagaimana surah Al-Isra ini urut-urutannya adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak
hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Lalu di dalam hadis Nabi disebutkan, di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, kemudian ayahmu. Sangat menarik bukan? Di dalam hadis yang barusan saya bacakan, seseorang anak yang posisinya sebagai anak, beliau bertanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada siapa aku harus berbakti pertama kali? Maka menjawablah Nabi kita, ibu. Ditanya lagi, jawabnya ibu lagi. Ditanya lagi, ibu lagi. Baru setelah itu, ayahmu. Jadi, di hadis ini, pengabdian, kebaktian seorang anak sangat diutamakan kepada ibu. Karena apa? Karena ibulah yang mengandung, yang menyusui selama 9 bulan. Tidak dengan ayahnya. Oleh karena itu, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi berpendapat, hadis yang tadi saya bacakan, bahwa kasih sayang kepada seorang ibu harus 3 kali lipat dibandingkan pada seorang ayah. Sebab seorang ibu harus melewati banyak kesulitan selama mengandung sang anak. Kesulitan di masa kehamilan, ketika melahirkan, serta kesulitan saat menyusui dan merawat anaknya. Hal itu hanya dialami oleh seorang ibu, tidak dengan seorang ayah. Ini sesuai dengan visual mimpi yang dialami istri saya. Anak laki-laki itu memeluk ibunya dulu, baru kemudian saya sebagai bapaknya. Itulah kenapa saya takwilkan anak saya insya Allah ditakdirkan menjadi anak yang berbakti kepada kami berdua. Dan sekarang anak saya berusia sekitar 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Di dalam perjalanan usianya hingga 6 tahun setengah ini, 6 tahun lebih, dia tidak pernah bermain-main nakal seperti anak-anak yang lain. Perilakunya seperti orang dewasa, sangat mengerti keadaan kami. Di saat kami memiliki makanan sedikit, dia tidak merengek-rengek seperti hanya orang-orang lain, seperti hanya anak-anak yang lain. Malah ketika dia habis makan jatahnya, ada sebagian yang dikasihkan kepada saya. Dia mengatakan, ini untuk bapak. Begitu juga untuk ibunya. Terkadang juga ketika kita makan bertiga, anak saya menyiapkan sesuatu untuk orang tuanya. Seolah-olah dia sudah mengerti sopan santun. Saya juga heran. Di saat dia belum sekolah, begitu sopannya, begitu dermawannya dia. Walaupun sekarang masih kepada orang tuanya. Di saat pandemi, dia lama tidak turun dari kasur. Kenapa? Ya karena memang seperti itulah settingan dari Allah. Tidak sama dengan anak-anak yang lain. Ketika kita ajak main ke mall, dia tidak seperti anak yang lain suka minta-minta mainan. Walaupun kalau misalkan
saya pernah menawarkan mainan ke dia, dia hanya mengatakan iya, mau. Tapi ketika saya tidak jadi membelikannya, dia tidak menangis. Seolah-olah lewat begitu aja. Kalau kita sebagai orang dewasa, kita katakan zuhud, berpalingnya hati terhadap kecintaannya kepada dunia. Anak saya seperti itu. Ketika diberi satu mainan, dia terima. Kalau nggak diberi, dia tidak menangis. Walaupun pernah ditawarkan, terkadang tidak jadi kita belikan, dia pun tidak menangis. Walaupun ada sesekali dia menangis, tapi tidak sama dengan seperti anak-anak yang lain. Tidak pernah berteriak untuk suatu mainan. Seingat saya tidak pernah. Lalu apa hikmah berikutnya dari visual mimpi yang dialami istri saya? Ketika anak saya itu lahir, laki-laki, sehat, ada lafaz Allah di telinga sebelah kiri. Hal itu diketahui istri saya terlebih dahulu. Ketika beberapa hari lahir, saya baru mengetahuinya dari istri saya. Dan itu sangat jelas, sangat bagus. Seperti halnya Anda lihat pada video short yang beberapa waktu lalu saya sudah posting, yaitu telinga anak saya ketika beberapa hari lahir dan telinga anak saya ketika sudah berusia beberapa tahun. Ada perubahan bentuk, tapi lafaz Allahnya sangat bagus. Seperti memang huruf Araf tidak tidak membuat ragu bahwa itu lafaz Allah, karena sangat jelas. Seperti hanya Anda juga lihat di thumbnail pada video ini. Hal itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita semua, kepada seluruh manusia, bahwa manusia itu adalah ciptaan dari Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Jaziah ayat 3-5. Sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, di dalam surah Al-Mu'minun ini ada dua penciptaan manusia. Yang pertama dari saripati tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu kita semua adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, lahir karena adanya pernikahan. Oleh karena itu, akhirnya pada kalimat berikutnya, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Lalu pada surat Al-Hajj ayat 5, Allah Ta'ala menjelaskan melalui firman-Nya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan
maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga dijelaskan tentang penciptaan manusia. Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada kami, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, yaitu orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, yaitu bersatunya sperma dengan ovum. Kemudian menjadi alaqah, yaitu segumpal darah, seperti itu pula. Maksudnya selama 40 hari. Kemudian menjadi mudghah, yaitu segumpal daging, seperti itu pula. Maksudnya selama 40 hari prosesnya. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya. Dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, yaitu menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta. Tetapi catatan takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta. Tetapi catatan takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, maka dengan itu ia memasukinya. Nah, itulah beberapa dalil atau keterangan yang menjelaskan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Yang mana hal itu diwakili pada beberapa ciptaan Allah, tidak semuanya, ada lafaz Allah pada bagian-bagian tertentu. Tidak hanya kepada telinganya seorang anak manusia, tetapi juga saya pernah melihatnya itu ada di hewan, ada di buah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu sebenarnya ada di mana-mana. Cuman tidak semuanya dibuat begitu sebagai ujian bagi manusia agar memakai akalnya, menguji keimanan orang-orang yang yakin, sehingga nantinya akan terlihat mana orang yang tidak beriman dan yang beriman. Selain dari hal visual mimpi yang tadi saya jelaskan, saya hanya ingin menganjurkan kepada saudara-saudariku muslimin muslimat yang belum menikah, yaitu pilihlah pasangan yang baik agamanya dengan cara yang sesuai syariat, jangan dengan pacaran, karena hal yang dilarang agama pasti menghasilkan suatu keburukan. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8, yang apabila ketika kita itu berbuat baik, kita pasti mendapat balasan, walaupun sebiji zarrah. Begitu juga ketika kita melakukan kejahatan, pasti
akan mendapat balasannya walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu adalah yang dikatakan tafsir, ahli tafsir adalah sebesar semut yang kecil. Oleh karena itu, pakailah cara-cara di dalam mencari jodoh itu dengan syariat Allah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Jangan mendekati zina agar hasilnya baik. Anaknya yang dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang soleh, insya Allah akan begitu. Karena setiap perbuatan yang diawali dengan perbuatan baik, insya Allah pasti mendapatkan hal yang baik. Karena Allah Maha Pembalas terbaik. Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya yang bertakwa. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah itu kasih sayangnya melebihi kasih sayang orang tua terhadap anak. Dulu, sebelum saya dan istri saya menikah, saya anjurkan membaca surah As-Saffat ayat 100, yaitu Rabbi habli minas sholihin, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Selain itu, saya mengupayakan banyak bersedekah, terutama saat itu sebelum usia janin istri saya itu sebelum mencapai usia 4 bulan, maka saya memaksimalkan di dalam ketaatan, baik itu melalui zikir, sholawat, sedekah. Agar apa? Agar Allah memerintahkan malaikatnya ketika mencatatkan suatu 4 ketetapan akan menjadi baik pula. Oleh karena itu, ketika istri Anda nanti hamil sebelum mencapai usia janin 4 bulan, perbanyaklah amal baik. Hindari perbuatan-perbuatan maksiat semaksimal mungkin, apalagi dosa-dosa besar. Nah, jangan sekali-kali melakukan dosa-dosa besar, juga sangat berhati-hati terhadap dosa-dosa kecil, jangan mengentengkan di saat istri kita lagi hamil. Walaupun sebenarnya setelah melahirkan pun, itu tetap kita tidak boleh mengenteng-entengkan dosa. Tapi saya tekankan di saat istri kita hamil, jangan bermain-main dengan maksiat. Sekecil apapun berusaha untuk dihindarkan. Ada seorang teman saya yang bercerita tentang kakaknya, kakak kandungnya itu kakinya bersisik seperti kulit ikan. Karena di saat ibunya hamil, bapaknya menangkap ikan, membunuhnya, membersihkan sisi ikan itu tanpa membunuhnya dahulu. Jadi memperlakukan hewan, makhluk Allah dengan hawa nafsunya, tidak dengan hati nurani, tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sehingga Allah hukum dan melahirkan anak yang kulitnya seperti kulit ikan. Begitu juga tetangga dari teman saya yang lehernya panjang, karena di saat hamil orang tuanya itu membunuh belalang yang warnanya hijau, yang lehernya panjang. Ya mungkin Anda pernah melihat ada serangga yang mungkin kalau misalkan ada orang Jawa itu menyebutnya walang keket. Itu dibunuh mungkin dengan cara yang tidak baik. Sehingga Allah menghukumnya lehernya menjadi panjang seperti belalang tersebut. Oleh karena itu, sangat berhati-hatilah ketika istri hamil dan sebelum menikah. Saya anjurkan untuk sholat istikharah sebelum memutuskan untuk menikahi seorang perempuan. Karena kalau kita memilih jodoh dengan pandangan mata saja, dengan pendengaran telinga saja, lebih banyak tertipunya daripada tidak tertipu. Karena baik tidaknya seorang itu ada di dalam hati, dan hal itu hanya diketahui oleh Allah
yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kita tidak mungkin tahu masa depan. Di kemudian hari, wanita tersebut akan tetap baik kepada kita atau kepada keluarga kita. Tidak pernah ada yang tahu, kecuali Allah yang Maha mengetahui. Sebagaimana yang sering kita lihat di TV-TV, di YouTube, berita-berita tentang orang-orang banyak bercerai. Padahal sebelum menikah mengatakan cinta, sangat mencintai. Sudah pacaran bertahun-tahun. Nyatanya akhirnya mengatakan tidak cocok lagi. Nah, hal seperti itu dikarenakan memilih dengan hawa nafsunya. Karena cinta itu tidak akan bisa membuat kokoh pernikahan, melainkan nanti akan tercerai-berai. Karena apa? Melupakan Allah di dalam mengambil keputusan. Walaupun tidak semuanya pernikahan yang diawali dengan perasaan cinta itu pasti bercerai, tidak semuanya. Tergantung dengan orang yang menjalani kehidupan tersebut. Kuat atau tidak keimanan mereka, mau sabar atau tidak. Karena setiap keputusan harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berhati-hati di dalam memilih jodoh, pilihlah yang agamanya baik, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kita di dalam memilih pasangan hidup itu lebih utama, lebih aman adalah orang yang memiliki agama yang baik. Nah, untuk mengetahui agama yang baik, tanyakanlah kepada Allah yang Maha mengetahui semua makhluk ciptaannya melalui sholat istikharah. Begitu juga dengan saya dan istri saya dahulu sebelum menikah. Itulah visual mimpi yang dialami istri saya ketika hamil, melahirkan anak laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, dan insya Allah menjadi anak soleh, dan alhamdulillah diberi tanda kebesaran Allah dengan lafaz Allah di telinganya. Semoga Anda semua yang mungkin belum memiliki anak diberikan kesabaran dan insya Allah mendapat keturunan yang soleh atau yang solehah, yang sehat jasmani maupun rohaninya. Dan bagi saudara-saudariku yang sudah memiliki anak, semoga waspada dengan perilaku anak, tuntunlah dengan syariat Islam, jangan sampai diperlakukan dengan hawa nafsu semata-mata. Akhirnya menjerumuskan anak tersebut, bahkan hingga orang tuanya juga pasti akan binasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi makhluk yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.